Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Fathul Bari. Di sini saya akan membahas soal SPPTN Geografi yang disusun oleh saya sendiri. Baik, kita lanjut kepada soal yang pertama. Pusat pertumbuhan biasanya terdapat di dataran rendah. Meskipun demikian, Kota Bandung yang berada di dataran tinggi mampu menjadi pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Barat adalah A. Aksesibilitas transportasi antara daerah tinggi. B. Dana alokasi pembangunan dari pemerintah pusat besar. C. Perpindahan sumber daya manusia ke pusat pertumbuhan. D. Adanya potensi sumber daya alam bernilai ekonomi. E. Memiliki banyak objek wisata yang menarik. Jadi pembahasannya adalah umumnya wilayah dataran rendah memiliki aksesibilitas transportasi yang lebih baik dan mendorong wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Meski begitu, bukan berarti wilayah dataran tinggi enggak memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan. Selama wilayah tersebut mampu menyediakan aksesibilitas yang baik, maka wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Salah satunya adalah Kota Bandung. Kota ini menjadi pusat pertumbuhan karena dorongan perkembangan layanan, pendidikan, industri, dan pemerintahan. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, Bandung mampu menjadi pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Barat karena aksesibilitas transportasi antara daerah tinggi. Sehingga jawaban yang tepat di antara pilihan di atas A, B, C, D, E itu adalah yang paling tepat adalah A jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal SBPTN yang kedua. Faktor utama yang menyebabkan areal pemukiman penduduk kota meluas ke wilayah pedesaan adalah A. Persaingan penggunaan lahan tinggi. B. Kesehatan lingkungan semakin berkurang. C. Sarana transportasi massal sudah tersedia. D. Konflik kehidupan semakin kompleks. E. Fasilitas di perkotaan semakin mahal. Kita lanjut ke pembahasannya. Faktor yang dapat menyebabkan areal pemukiman penduduk kota meluas ke wilayah terdapat berbagai pedesaan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah mahalnya tanah di kota. Sepertinya misalnya itu harga tanah di Jakarta yang makin enggak masuk akal. Hal ini menyebabkan masyarakat yang enggak memiliki modal yang pulan bahwa jawaban yang cocok untuk pertanyaan di atas adalah A. Persaingan penggunaan lahan tinggi. Baik, kita lanjut ke soal SBPTN yang ketiga. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perpindahan tenaga produktif ke pusat pertumbuhan. 2. Penanaman modal lebih banyak mengalir ke pusat pertumbuhan. 3. Pola perdagangan dikuasai oleh daerah belakang. 4. Pusat pertumbuhan memiliki fasilitas transportasi lebih memadai. 5. Pembangunan mengarah ke daerah belakang pusat pertumbuhan. Faktor yang mengakibatkan terjadinya backwash effect adalah A. 1,2, 1,2 dan 3. B. 1,2 dan 4. C. 2,3, dan 4. D. 2,3 dan 5. E. 3,4 dan 5. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Backwash effect memiliki kaitan erat dengan teori kutub pertumbuhan, di mana pada teori kutub pertumbuhan ada 3 hal yang dibahas, yaitu kutub pertumbuhan, polarisasi ekonomi, dan teori. Berdasarkan teori polarisasi ekonomi 1955 oleh Gunnar Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Contohnya seperti hubungan desa dan kota. Berdasarkan teori ini, sebagai pusat pertumbuhan, kota memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di daerah lain di sekitar kota. Mulai dari untuk kebutuhan lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, layanan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, dari fenomena tersebut tentu ada dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan. Dampak positif fenomena ini disebut spread effect, sedangkan dampak negatifnya disebut backwash effect.
Kembali ke soal, mana yang termasuk faktor yang mengakibatkan terjadi Backstreet effect EO? Jawabannya yang paling tepat dari pilihan tadi yaitu adalah B, 1,2,4. Baik, hanya segitu yang saya bisa presentasikan terhadap pembahasan soal SBMPTN Geografi ini. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe and share jauh di channelnya Muhammad Fathul Bari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.